jemaat yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita mau memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kita di situasi yang berbeda, tapi ibadah kita akan kita naikkan sebab ibadah yang sungguh-sungguh mendatangkan hadirat Tuhan. Kita berdiam diri di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mengangkat pujian kita, kita akan mengangkat pujian penyembahan kita. Tuhan hadir di bait sucinya, sebab kita percaya ibadah ini sungguh-sungguh ibadah yang mendatangkan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita angkat pujian ini lebih dalam lagi. Kita percaya Tuhan hadir dalam bait sucinya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran Tuhannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak,
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Lawatan-Mu menjamah seluruh umat-Mu ya Bapa. Roh Kudus yang ajaib melawat seluruh umat-Mu. Siang ini kami alirkan kuasa-Mu mengalir dalam seluruh keluarga lepas keluarga. Siang ini lawat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya, kami yakin Engkau hadir dalam seluruh umat-Mu. Engkau jamah seluruh hati setiap jiwa-jiwa jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi seluruh kehidup kami. Biarlah lawatan-Mu terjadi dalam seluruh keluarga lepas keluarga kami. Sehingga siang ini kami merasakan urapan-Mu. Kami merasakan jamahan-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kelagi hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Siang ini kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Siang ini kembali kami menikmati lawatan-Mu. Siang ini kami mau bersekutu erat dengan Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah keluarga lepas keluarga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir melawat mereka. Engkau hadir untuk ada di tengah-tengah keluarga lepas keluarga kami ya Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh membangun hubungan pribadi kami. Pujian penyembahan kami menjadi pujian yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang melawat. Biarlah malaikat-malaikat surga berkemah di sekeliling tempat mereka ya Tuhan. Sehingga ketika kami melakukan ibadah ini Tuhan, kami masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siang hari ini mungkin ibadah kita ibadah yang berbeda seperti yang biasanya. Tetapi kita tidak mau terpengaruh. Sebab Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak, kita akan menyembah Dia, sebab Dia yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya, haleluya. Kita bersemangat saudara. Di tengah-tengah keluarga lepas keluarga kita rasakan kehadiran Tuhan ada bersama kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu
nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita angkat pujian ini lebih dalam lagi dari awal. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu di situ pasti mujizat-Mu Tuhan Yesus. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang tadi. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir sungguh-sungguh untuk melawat umat-Nya. Ketika kita sungguh-sungguh hadir dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan kasih Kristus, Bapak Guru Injil membawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita satukan dalam doa. Tuhan, kami sangat percaya Engkau saat ini hadir di mana kami mendengarkan, melihat kasih dan kuasa-Mu. Di tengah-tengah situasi dimanapun kami berada Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar akan menembus ruang dan waktu, akan menembus setiap kami yang ada. Setiap kami yang mendengarkan akan dipulihkan, setiap kami yang mendengar akan dikuatkan dan akan dimurnikan Tuhan dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan buat kami di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai hamba-Mu, Engkau akan mengurapi hamba-Mu, Engkau akan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah keluarga lepas keluarga Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami siap Tuhan saat ini menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Shalom saudara semua yang ada di rumah. Kita ada dalam suasana yang berbeda, tapi kita bersyukur kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, beribadah kepada Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Kita bisa kapanpun, dimanapun beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan sedang melatih kita untuk kita bisa beribadah dengan berbagai cara. Yang penting hati kita terus melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah di rumah kita masing-masing tadi pagi, sekarang Bapak Ibu boleh berkesempatan mengikuti ibadah online yang diselenggarakan oleh gereja kita. Dan siang ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita dalam 2 bulan terakhir, Maret dan April ini adalah kedewasaan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bicara tentang maturity. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah belajar dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Kita sudah belajar tentang ayat ini. Ayat ini menulis ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, lawan dari kedewasaan adalah kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan adalah lawan dari kedewasaan. Dan Alkitab bilang, saudara, ketika kita kanak-kanak, kita berkata-kata seperti kanak-kanak. Kita merasa seperti kanak-kanak. Kita berpikir seperti kanak-kanak. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, berkata-kata seperti kanak-kanak itu seperti apa? Saudara, topiknya hanya hobi dan kesenangan yang berkaitan dengan dunia mereka. Anak-anak kalau berkata-kata itu pasti topiknya hobi mereka, kesenangan yang berkaitan dengan dunia mereka. Mereka tidak pernah membicarakan bagaimana orang punya penderitaan, punya pergumulan, dan mereka harus jadi berkat bagi orang lain. Anak-anak perkataannya hanya berfokus kepada apa yang menyenangkan dirinya, apa yang menyukakan dirinya.
Dan Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara lihat, perkataan orang dewasa adalah perkataan yang bisa mengajar dan menegur. Dan menyanyi dan bermazmur dan memuji dalam nyanyian rohani kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita punya perkataan orang dewasa. Perkataan orang dewasa seperti yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 16 ini. Kita tidak mau berkata-kata seperti anak-anak. Dan kemudian saudara, ketidakdewasaan adalah merasa seperti kanak-kanak. Saudara, perasaan kanak-kanak seperti apa? Tidak pernah memikirkan persoalan makan dan minum, sandang papan dan kebutuhan lainnya. Itu anak-anak. Semua dicukupkan oleh orang tua. Itulah sebabnya anak-anak cenderung memiliki sifat egois. Segala sesuatu diarahkan kepada dirinya sendiri dan bukan kepada orang lain. Tadi perkataannya diarahkan kepada kesenangan dirinya, hobinya, dunianya. Nah sekarang saudaraku, perasaan dia juga perasaan yang diarahkan kepada dirinya. Anak-anak itu egois, kita semua tahu itu saudaraku. Bagaimana anak-anak rebutan mainan, dia bilang ini punya saya, ini punya bapak saya, semua tentang saya. Itu yang dirasakan oleh anak-anak. Saudaraku, anak-anak adalah satu pribadi yang punya perasaan seperti ini. Dia rindu mendapat apa yang dia inginkan. Dia juga hanya mau melakukan apa yang dia inginkan. Semua yang dia inginkan, itu yang dia ingin dapatkan. Semua yang dia lakukan, itu yang ingin dia kerjakan. Saudaraku yang terkasih, ini ketidakdewasaan. Tapi kedewasaan adalah ya mulai dari mendapat apa yang diinginkan itu belum dewasa. Melakukan apa yang diinginkan itu tidak dewasa. Nah kedewasaan mulai masuk kepada tingkat mengevaluasi apa yang diinginkan. Dan menemukan apa yang diinginkan Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan. Kedewasaan adalah saudaraku mengevaluasi apa yang kita inginkan. Apakah yang kita inginkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian mengevaluasinya. Setelah mengevaluasi menemukan apa yang diinginkan Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan. Seperti Yesus. Yesus melakukan bukan apa yang dikehendaki. Tapi dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Inilah kedewasaan. Saudaraku, berpikir seperti kanak-kanak. Kita harus tinggalkan itu. Yang pertama tadi kita harus tinggalkan berkata-kata seperti kanak-kanak. Yang kedua kita harus tinggalkan merasa seperti kanak-kanak. Dan yang ketiga kita harus tinggalkan berpikir seperti kanak-kanak. Saudaraku, pikiran menentukan suasana hati seseorang. Pikiran seperti apa yang Kristus kehendaki dalam kita. Pikiran panjang dan luas dengan pertimbangan yang matang. Anak-anak gak bisa melakukan ini. Hanya orang dewasa yang bisa mengerjakannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita punya pikiran seperti apa yang Kristus kehendaki. Mari kita punya pikiran panjang dan luas dengan pertimbangan yang matang. Yang kedua, pikiran seperti apa yang Kristus kehendaki. Berpikir yang dikendalikan Roh Kudus. Dan orang berpikir dikendalikan Roh Kudus adalah orang yang tunduk pada ketentuan firman. Saudara, pikiran orang dewasa adalah berpikir dan berpikirnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga orang ini tunduk kepada ketentuan firman. Pikiran seperti apa lagi yang Kristus kehendaki? Tidak mengandalkan pikiran, namun menjadikan pikiran sebagai alat penguat iman. Saudara jangan pernah hilangkan pikiran. Kalau kita gak punya pikiran, bahaya saudara. Kita jadi orang yang gila saudara. Kalau kita gak punya pikiran. Kita menjadi orang yang kosong. Pikiran tetap harus ada, tapi kita tidak mengandalkannya. Namun menjadikan pikiran sebagai alat penguat iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau berkata-kata seperti orang dewasa, bukan seperti kanak-kanak lagi. Merasa seperti orang dewasa, bukan seperti kanak-kanak lagi. Dan berpikir seperti orang dewasa dan bukan seperti kanak-kanak. Saudaraku yang terkasih, ada perbedaan dari cara pandang. Ada perbedaan dari cara memandang orang ketika melihat dua gambar ini. Saudara perhatikan dua gambar ini. Saudara lihat, kalau saudara melihat dari negatif viewpoint, saudara akan merasa bahwa singa ini sedang menyiksa anaknya. Tapi kalau saudara melihat dari positif viewpoint yang positif, saudara melihat bahwa singa ini justru sedang melindungi anaknya. Kedewasaan berpikir itu penting ada dalam hidup kita. Supaya kita tidak selalu memikirkan hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, kita akan lihat video ini sebentar, boleh diklik video ini sebentar. Pikiran yang baik, pikiran yang dewasa saudaraku dalam menghadapi apapun. Lihat ini goncangan. Goncangan itu saudara kalau kita punya
punya sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu selalu mendatangkan hal yang positif. Ini yang terjadi. Lihat paku-paku ini digoncang. Digoncang paku-paku ini, saudaraku. Tadi berserakan letaknya. Tapi setelah digoncang, saudaraku. Anggaplah wabah virus corona ini, COVID-19 ini, saudaraku, sedang menggoncang kita. Tapi lihat, saudaraku, hasilnya. Paku itu bisa tertata rapi setelah digoncang. Sebelum digoncang tadi paku itu berantakan. Tapi setelah digoncang, saudara lihat paku itu menjadi rapi sekali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah takut dengan goncangan. Tetap percaya. Kita harus waspada berjaga-jaga ya. Tapi kita tetap harus percaya kepada Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 1-9 sekarang kita akan melihat kebenaran firman Allah ini. 1 Korintus 3 ayat 1-9 ya. Yang tadi adalah review dari beberapa minggu yang kita sudah pelajari. Sekarang kita akan masuk tema yang baru, saudaraku, pembahasan yang baru. 1 Korintus 3 ayat 1-9 saya akan bacakan buat saudara. Saudara yang ada di rumah silahkan buka Alkitab saudara. Saya ulangi, 1 Korintus 3 ayat 1-9. Judulnya adalah perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Perhatikan, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, aku menanam, kata Alkitab, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, dari ayat-ayat ini kita juga bisa belajar tentang kedewasaan. Ternyata saudara tidak dewasa dalam Kristus menurut ayat-ayat tadi itu adalah manusia duniawi. Jadi ketidakdewasaan dalam Kristus itu ternyata saudaraku diidentifikasikan menjadi seorang manusia dunia. Manusia duniawi kalau kita tidak dewasa dalam Kristus. Itu yang ayat 1 tuliskan. Nah saudaraku sedikit perbandingan saudara bisa melihat yang keduniawian dengan yang surgawi. Keduniawian kesehatan tubuh. Penting-penting, harta duniawi, penting-penting, kedudukan duniawi, penting-penting, kesenangan duniawi, boleh. Tapi kalau sudah tingkatnya hawa nafsu, itu menjadi sesuatu yang akan menjerat kita. Saudara, yang duniawi yang kita lihat di sebelah kiri itu, saudara, itu sesuatu yang tidak salah. Tapi saudaraku ada yang jauh lebih penting dari itu. Dan celakalah kita kalau kita hanya fokus kepada perkara-perkara yang duniawi ini saja. Berbahaya sekali kalau kita hanya fokus kepada perkara-perkara yang duniawi ini saja, saudara. Karena ini semua sifatnya sementara. Ini semua tidak kekal, saudara. Kesehatan tubuh, harta duniawi, kedudukan dunia, kesenangan dunia. Saya katakan itu bukan tidak perlu. Perlu, boleh saudara. Tapi ada yang jauh lebih perlu dan lebih penting. Hal-hal yang berkaitan dengan surga. Hal-hal yang bersifat surgawi. Apa itu saudara? Kesehatan rohani, harta surgawi, kedudukan surgawi, dan menyenangkan Tuhan tentang kesucian. Nah mari saudara kita belajar dewasa. Sekarang kita mau fokuskan hidup untuk kesehatan rohani kita. Kesehatan jasmani harus, olahraga ya penting. Tapi saudara jangan lupa kita juga harus perhatikan kesehatan rohani kita. Harta duniawi, pergi kerja, cari uang, boleh gak salah. Tapi ingat saudara ada yang lebih penting jauh dari itu adalah harta surgawi. Kedudukan duniawi boleh saudara dikasih pangkat, dikasih titel, bagus gak salah. Tapi saudara ada yang jauh lebih penting dari kedudukan surgawi. Menyenangkan hati Tuhan itu sesuatu yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Itu perkara-perkara surgawi. Loh tidak dewasa dalam Kristus adalah manusia duniawi. Dan kemudian saudara Alkitab menulis susu makanannya dan bukan makanan keras. Saudaraku yang terkasih,
Orang yang tidak dewasa dalam Kristus adalah orang yang makanannya susu, bukan makanan keras. Alkitab menulis, saudara, kita harus siap untuk menikmati makanan keras. Teguran, nasihat, kritik, evaluasi. Saudara harus siap dan mau dikritik, dievaluasi, ditegur. Karena saudaraku, itu menunjukkan saudara dan saya adalah orang-orang yang siap untuk masuk dalam proses kedewasaan di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, makanan keras itu perlu buat kita. Ayat dalam 1 Korintus 3 ayat 1-9 ini menuliskan, susu makanannya dan bukan makanan keras. Itulah manusia duniawi yang tidak dewasa. Tapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita orang yang dewasa, manusia dewasa, manusia surgawi, makanan keras itu sesuatu yang kita suka. Saudara, mari kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 13-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Lihat ayat yang ke-13 jelas. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Makanan anak kecil itu susu, saudara. Tapi Alkitab bilang makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Artinya saudara-saudara dan saya siap untuk ditegur, untuk dinasehati, siap saudara dibawa kepada sebuah kehidupan yang harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Harus bisa saudara. Kalau saudara tidak bisa melakukan itu dan tidak ada dalam kehidupan itu, saudara dan saya bukan orang-orang yang hidup dalam kedewasaan. Iri hati dan perselihan karena fanatisme yang salah itu juga saudaraku yang membuat kita tidak dewasa di dalam Tuhan. Ayat 1-9 menjelaskan itu. Jadi saya ulang saudara, perhatikan apa yang membuat kita saudaraku tidak menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita fokus kepada perkara-perkara dunia. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak dewasa dalam Tuhan? Karena kita hanya suka susu. Makanan kita hanya sukanya susu. Kita hanya suka yang lembek-lembek, yang membelai-belai, yang memberikan harapan-harapan yang tidak jelas, saudara. Saudaraku, apalagi yang membuat kita nggak dewasa di dalam Kristus? Iri hati dan perselisihan karena fanatisme yang salah. Saudaraku, jemaat di Korintus mulai bangga dengan aku pengikut Apolos, aku pengikut Paulus, aku. Saudaraku yang terkasih, ini fanatisme yang salah. Fanatisme buta. Saudara, orang yang tidak dewasa itu fanatismenya salah. Bisa fanatisme ke organisasi gereja. Saya Pentakosta. Pentakosta lah satu-satunya gereja yang bisa masuk surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Fanatisme yang salah. Saya orang Batak, saya orang Chinese, saya orang Jawa. Fanatisme yang salah. Saudara, orang yang dewasa adalah orang yang fanatiknya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Mari kita fanatik, tapi fanatik kita kepada Tuhan. Fanatik kita kepada pribadi yang ajaib itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saya percaya kita mau belajar terus dewasa di dalam Tuhan. Mari kita dewasa di dalam Tuhan saudara. Kita gak mau jadi manusia duniawi. Mari kita dewasa dalam Tuhan. Kita mau makanan kita gak hanya susu. Tapi makanan kita makanan keras. Siap dinasihati, ditegur. Mari kita dewasa. Kita mau belajar untuk tidak punya fanatisme buta. Fanatik ke organisasi, fanatik ke suku, fanatik ke orang-orang tertentu. Kita mau hanya fanatik kepada Tuhan. Kalaupun kita boleh fanatik, saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita percaya. Ketika kita mulai dewasa, kita percaya ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Situasi yang terjadi hari-hari ini, kondisi yang kita alami hari-hari ini tidak membuat kita goyah. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Tidak bisa beribadah di gedung gereja. Tapi kita masih bisa beribadah. Saya ulangi lagi. Tidak bisa beribadah di gedung gereja. Tapi kita masih bisa beribadah. Kita mau menjadi orang-orang dewasa. Yuk kita mau punya pikiran dewasa. Kita mau melihat dari cara pandang yang benar tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tuhan sedang mengajar gerejanya. Tuhan sedang mengajar keluarga-keluarga supaya di keluarga-keluarga ada ibadah-ibadah yang kuat lagi saudara. Karena kita gak bisa ibadah di gedung gereja. Mari menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Engkau turut bekerja. Kita nyanyikan lagu ini saudaraku yang terkasih.
Terima kasih Tuhan, Kau baik. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja di muka bumi ini, terlebih-lebih di tengah bangsa Indonesia Bapa. Mari Tuhan Kau berikan setiap gereja, pemimpin-pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, berikan hikmat mereka Tuhan, berikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin gereja untuk menikapi apa yang terjadi di tengah bangsa hari-hari ini Tuhan. Mari Bapa Engkau terus membentengi seluruh umat-Mu, seluruh umat Kristiani, seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau jagai Bapa, biarlah Tuhan ini menjadi percontohan gereja Pentakosta Indonesia. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, jubah-Mu yang berkuasa itu, darah-Mu yang berkuasa itu membentengi seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja Pentakosta Antapani ini. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dalam setiap ibadah kami, Engkau hadir dalam setiap seruan kami Bapak. Mari terus Engkau berkarya dan berdaulat buat setiap apa yang Tuhan kami lakukan di dalam ibadah kami di tempat ini. Kau memberkati seluruh kepengurusan gereja, seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh wadah-wadah yang ada Tuhan, komsel-komsel yang ada. Mari Tuhan, kami mau pakai setiap wadah ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyatakan kasih-Mu di tengah sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada, baik kesehatannya Tuhan, baik ekonomi, keuangan, kami menyerahkan sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya jemaat-Mu, gereja Pentakosta Antapani ada dalam penyertaan Tuhan. Biar Tuhan gada dan tongkat-Mu itulah yang menjagai kami. Gada dan tongkat-Mu itulah yang membentengi kami dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berpengharapan hanya kepada Engkau ya Bapa. Inilah yang menjadi doa syafaat kami. Kami percaya, kami beriman hanya kepada Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Namping kemuliaan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, doa berkat Bapak Gembala. Saudara, kita terima berkat
kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa di surga, tuntunan persekutuan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya kita terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah beribadah dan nantikan ibadah-ibadah selanjutnya. Kita berharap keadaan situasi semakin baik. Tapi sekalipun Tuhan masih izinkan, kita akan lakukan terus ibadah online ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ingatkan anak-anak Bapak Ibu yang ada di Youth and Teen Coast serta Shoot Generation. Nanti jam 5 sore juga ada tayangan ibadah online atau online service buat Youth and Teen Coast dan Shoot Generation. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.